Salam jumpa sahabat, ini baru Gerebat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil bagi guru ASN di provinsi ataupun di kabupaten kota. Ini untuk tahun 2022. Nah, juknis ini itu tertuang di Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Yuk kita simak saja. Ini kita langsung aja ke pasal yang keempat. Nah, di pasal yang keempat ini akan membahas yang terkait dengan tunjangan profesi, di mana bahwa setiap guru ASN di daerah akan diberikan tunjangan profesi setiap bulannya dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, statusnya sebagai guru ASN di daerah dan di bawah binaan kementerian. Jadi ini berlaku untuk PNS dan P3K guru. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dafpodik. Jadi wajib masuk di Dafpodik ya. Kemudian poin yang keempat itu harus sudah memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Dan poin yang kelima ini adalah mengajar dan membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Jadi ini mengajar ataupun membimbing yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Jadi bisa dikatakan harus linier. Kemudian poin berikutnya adalah memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu mengajar minimal 24 jam pelajaran. Kemudian kalau itu pembimbingan, misalkan kayak guru BP, guru BPTIK, itu kan harus membimbing siswa sekian, misalkan 150 siswa, maka ini harus terpenuhi. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja minimal baik. Kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan. Kemudian poin berikutnya adalah tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Kemudian kita lanjut ke pasal 5. Di pasal ini disampaikan bahwa besarnya tunjangan itu sebesar 1 kali gaji pokok, dan ini akan dikirimkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Lanjut di pasal 6. Pada pasal 6 ini disampaikan bahwa tunjangan profesi ini akan disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun anggaran. Kemudian tunjangan profesi ini itu akan disalurkan oleh pemerintah daerah. Dan poin yang ketiga adalah penyaluran tunjangan profesi ini sesuai dengan tahapan penyaluran. Jadi ada tahapan-tahapan kapan akan disalurkan. Kita lanjut ke tunjangan khusus di pasal 7, bahwa tunjangan khusus ini diberikan untuk daerah-daerah khusus. Akan diberikan setiap bulan selama masa penugasan. Poin yang kedua, bahwa tunjangan khusus ini itu diberikan setelah guru yang bersangkutan itu telah melaksanakan tugas di daerah khusus. Kemudian guru ASN di daerah yang menerima tunjangan khusus ini harus memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah sebagai ASN daerah, kemudian mengajar pada satuan pendidikan dan tercatat pada Dapodik. Yang ketiga, memenuhi beban kerja. Yang keempat, memiliki NUPTK. Yang kelima, melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan
pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Kemudian kita lanjut ke pasal 8 ini. Tunjangan khusus ini diberikan 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, nanti akan ditransfer ke rekening bank penerima. Kemudian pasal 9, penyalurannya sama, itu akan disalurkan setiap 3 bulan sekali oleh pemerintah daerah sesuai tahapan penyaluran tunjangan khusus. Kita langsung masuk poin ke-10, tamsil atau tambahan penghasilan. Ini diberikan kepada guru yang tidak menerima tunjangan profesi atau menerima tunjangan khusus. Syarat-syaratnya adalah sebagai ASN di daerah di bawah kementerian, kemudian mengajar pada satuan pendidikan dan tercatat di Dapodik, ini belum memiliki sertifikat pendidik, kemudian memiliki ijazah S1 atau D4, memiliki NUPTK, kemudian mengajar atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan, kemudian memenuhi beban kerja dan terdaftar aktif di Dapodik. Kemudian besarnya tamsil itu sebesar Rp250.000 dan itu akan ditransfer ke penerima tunjangan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan tahapan penyaluran. Kemudian di pasal 21 bahwa pemerintah daerah itu melarang menunda penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan melewati 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya dana tunjangan tersebut. Pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana tunjangan tersebut untuk kepentingan yang lain. Kemudian poin yang ketiga, pemerintah daerah yang menunda penyaluran atau menggunakan alokasi dana tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kita cek tahapan penyalurannya, tahapan sinkronisasi data dan jadwal pembayaran. Ini untuk triwulan pertama, itu sinkronisasi data paling lambat itu tanggal 28 atau 29 Februari. Pembayaran triwulan 1 itu akan dilaksanakan di bulan Maret. Kemudian untuk triwulan 2, sinkronisasi data itu paling lambat tanggal 31 Mei. Pembayaran di bulan Juni. Sedangkan tahap 3, sinkronisasi data paling lambat tanggal 31 Agustus dan pembayaran di bulan September. Sedangkan triwulan yang keempat itu sinkronisasi datanya itu paling lambat 31 Oktober dan pembayarannya di bulan November. Demikian informasi ini dan Bapak Ibu bisa mendownload salinan Permendikbud ini di link deskripsi dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini serta nantikan informasi-informasi berikutnya. Terima kasih.